Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Majelis Taklim Darul Mutmainnah dan juga para saudara-saudara seiman seagama dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, satu hari lagi, hari ini adalah merupakan hari akhir kita di bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Itu artinya besok insya Allah kita akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan tadi ayat dari surat Al-Hajj ayat 32 adalah merupakan pembuka, penyemangat bagi kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala menganggap orang-orang yang mau mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan bagian daripada syiar agama ini yang di dalamnya salah satunya adalah mengagungkan syiar bulan suci Ramadan dengan berbagai ibadah yang ada di dalamnya. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah bagian dari orang yang insya Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ada ketakwaan di dalam hatinya. Dan semoga kita semua termasuk kelompok orang-orang yang mengagungkan bulan suci Ramadan, mengagungkan bagian dari syiar agama Allah ini, dan kita semua dianggap sebagai orang-orang yang ada takwa di dalam hati kita. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Sayyidina Salman menceritakan, khatabana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di akhir bulan Sya'ban beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat mulia beliau, kemudian Rasul naik mimbar memberikan tausiah. Rasul naik mimbar memberikan pesan-pesan penting kepada para sahabat-sahabatnya, yang isi daripada khutbah tersebut adalah merupakan perkara yang kita semua membutuhkannya. Apa isi dari khutbah tersebut adalah berisikan tentang apa yang seharusnya disiapkan oleh seorang muslim, apa yang seharusnya disiapkan oleh seorang mukmin ketika mereka istiqbalu Ramadan, ketika mereka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, dan khutbah ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat kita butuhkan dan akan kita kaji pada kajian kali ini. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Apa artinya? Wahai manusia, telah memayungi kepada kalian, telah mendekat kepada kalian bulan yang sangat agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bulan yang mana dalam bulan tersebut
terdapat satu malam yang lebih berharga, yang lebih baik dari 1000 malam. Nabi kemudian melanjutkan khutbahnya, ja'alallahu siyamahu fariidah wa qiyama lailihi tatawwu'an. Allah jadikan puasa di dalam bulan tersebut menjadi sebuah kewajiban. Wa qiyama lailihi tatawwu'an, dan menjadikan qiyam lail, berdiri ibadah malam di bulan Ramadan sebagai ibadah tatawwu' yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah wa man adda fariidatan fi kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwah. Nabi kemudian melanjutkan, maka barang siapa yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal baik di bulan suci Ramadan, karena kaman adda fariidatan fi ma siwah, maka kebaikan tersebut yang berupa ibadah sunnah, maka seperti dia mendatangkan ibadah fardu, dinilai oleh Allah seperti ibadah fardu. Sedangkan barang siapa yang mendatangkan ibadah fardu di bulan suci Ramadan, maka dia seperti mendatangkan 70 kali ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Artinya ibadah fardu yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaannya, pahalanya sebanyak 70 kali lipat. Sedangkan ibadah-ibadah amal sunnah seperti sholat tarawih dan yang lainnya yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala naik derajatnya seperti ibadah fardu. Bayangkan ini. Nabi kemudian melanjutkan khutbahnya, wa huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Itu adalah merupakan bulan kesabaran, sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasat wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min. Dan itu adalah bulan untuk saling berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Bulan di mana rizkinya seorang mukmin ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara fihi sha'iman kana lahu maghfiratan lidzunubi wa idqa raqabatihi minan nar wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyun qasa min ajrihi syai'. Nabi menegaskan, maka barang siapa yang di bulan suci Ramadan mereka memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan ampuni dosanya. Pertama. Yang kedua, bukan sekedar ampunan dosa. Wa idqa raqabatihi minan nar. Allah akan bebaskan dirinya dari siksa api neraka. Dan yang ketiga, wa kana lahu misla ajrihi min ghairi ayyun qasam min ajrihi syai', dan dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala yang didapatkan oleh orang puasa yang dia memberikan buka kepadanya, dan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Kemudian sahabat Rasulullah Muhammad SAW mendengar kalimat yang terakhir ini tentang bagaimana pahala yang Allah berikan kepada orang yang mau berbagi, berbuka puasa kepada yang lain, bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Qulna ya Rasulullah, Rasul, laisa kulluna yajidu ma yuftirus shaim. Rasul, tidak semua dari kita itu menemukan perkara atau mampu memberikan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Allah. Faqala Rasulullah Muhammad SAW, jika demikian bagaimana Rasul? Artinya kebaikan apa yang bisa kita berikan ketika kita enggak mampu berbagi, memberikan buka puasa kepada yang lain? Faqala Rasulullah Muhammad SAW, Nabi memberikan perincian-perincian tentang bagaimana maksud daripada memberikan buka ini, dengan beliau menegaskan, yu'tillahu hadzal sawaba man fattara sha'iman ala madlaqati labanin au tamaratin au syarbatin min ma'in. Allah, betapa agungnya akan nugrah Allah Subhanahu wa taala. Nabi menegaskan Allah akan memberikan pahala yang luar biasa ini bagi orang-orang yang mau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, walaupun itu hanya seteguk laban. Seteguk apa itu? Laban atau yogurt ya, atau kurma, atau seteguk air putih. Lalu bagaimana orang yang memberikan makan kenyang? Nabi melanjutkan,
Wa man asba'a sha'iman, memberikan makan sampai orang yang berpuasa ini kenyang, maka pahalanya luar biasa sekali. Nabi menegaskan saqahullahu min haudi syarbatan la yadhma'u hatta yadkhulal jannah, maka Allah akan memberikan air minum kepadanya dari telagaku, kata Rasulullah, dengan sekali air yang diteguk, sekali teguk dia tidak akan haus selamanya sampai dia masuk surga. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah semoga kita masuk kelompok-kelompok mereka, amin. Nabi kemudian melanjutkan wa huwa syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu adalah merupakan bulan yang awalnya adalah berisi rahmatnya Allah. 10 hari pertama Allah memberikan membagi-bagi rahmatnya. Wa awsatuhu maghfirah, yang 10 hari kedua berisikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu idkun minan nar, dan yang di akhirnya adalah di 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang mau menghidupkan bulan suci Ramadan tersebut, dibebaskan dari siksa api neraka. Allah man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Maka barang siapa yang mau memberikan keringanan kepada hamba sahayanya, atau kalau kita berarti memberikan keringanan kepada karyawan-karyawannya, orang-orang yang di bawah tanggungannya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya, meringankan pekerjaan-pekerjaan mereka di bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya dan memerdekakan dirinya dari siksa api neraka. Ini khutbah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada tambahan riwayat dari Hammam. Nabi menegaskan di terusan hadis ini, di ujung pesannya Rasulullah Muhammad SAW, fastaghsiru fihi min arba'i khisalin, maka perbanyaklah kalian semua di dalam bulan suci Ramadan dengan melakukan 4 perkara. Khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani la ghina lakum anhuma. 2 dari 4 perkara tersebut kalian bisa meraih ridhonya Allah Tuhan kalian. Dan 2 di antara perkara tersebut adalah perkara yang kalian pasti membutuhkannya. Fa ammal khoslatani allatani turduna biha rabbakum, adapun 2 perkara yang kalian jika melakukannya mendapatkan ridho dari Tuhan kalian, fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Yang pertama yaitu kalian mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, berzikir ke Allah, mentauhidkan Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid kepada Allah, dengan istighfar mohon ampunan kepada Allah, maka itu adalah media kalian mendapatkan ridha Allah. Wa ammal latani la ghina lakum anhuma fatas'alunallaha al-jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Sedangkan 2 perkara yang kalian pasti membutuhkannya adalah kalian minta kepada Allah surganya Allah dan minta perlindungan dari siksanya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya 4 perkara yang dijadikan pesan Rasulullah di ujung khutbah beliau adalah senantiasa kita di bulan suci Ramadan membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah ini ringkasnya adalah berisi tentang persiapan-persiapan yang harus disiapkan oleh seorang mukmin ketika dirinya menyambut bulan suci Ramadan. Apa persiapan tersebut? Yang pertama adalah perlunya kita menyiapkan keimanan. Ketika Nabi menegaskan ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim syahrun mubarak, ini bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 malam, merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berpuasa di dalamnya, maka orang harus iman, harus yakin bahwasanya ketika Allah memberikan sebuah perintah, ketika Allah menjadikan suatu perkara bagian dari syariatnya, maka harus yakin bahwa di sana berisi kebaikan. Artinya apa yang diungkapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, keberkahan-keberkahan di bulan ini, kita harus yakin dengan itu. Dan kita harus yakin ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini, kita harus yakin puasa ini berisi kebaikan untuk kita.
Jadi yang pertama yang tadi kita perlu siapkan menyongsong bulan suci Ramadan adalah menyiapkan keimanan kita bahwa ibadah puasa ini adalah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pasti syariat yang Allah berikan kepada kita isinya adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Persiapan yang kedua para jamaah sekalian adalah pentingnya kita menyiapkan ilmu untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Ketika Nabi menegaskan ja'alallahu siyamahu fardhah, Allah jadikan puasa Ramadan sebagai kewajiban. Artinya puasa Ramadan ini adalah bagian dari salah satu rukun Islam, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya ketika kita ingin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak melandasinya dengan ilmu, maka dikhawatirkan ibadah kita menjadi ibadah yang tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, penting bagi kita di bulan suci Ramadan ini untuk terus meningkatkan keilmuan kita, khususnya terkait keilmuan-keilmuan yang ada hubungannya dengan ibadah di bulan suci Ramadan, paling khusus lagi yaitu tentang fikih siam atau fikih puasa. Ini agar jangan sampai ibadah kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal yang kita lakukan tanpa sadar ternyata membatalkan puasa kita. Persiapan yang ketiga para jamaah sekalian adalah pentingnya kita menyiapkan fisik kita, menyiapkan tubuh kita jaga kesehatan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini menjadi istimewa. Ketika Nabi menegaskan dalam khutbahnya tadi wa qiyamul lailihi tatawuan, Allah jadikan ibadah sunnah qiyamul lail di Ramadan menjadi ibadah yang disunnahkan, dan ibadah sunnah di bulan Ramadan dianggap seperti ibadah fardu. Ini luar biasa sekali. Sedangkan ibadah fardu dianggap seperti mendatangkan 70 kali ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Berarti ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita tertinggal ibadah fardu di Ramadan, kita tingkatkan kualitasnya. Dan jangan sampai kita tertinggal ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya ini. Dan yang keempat para jamaah sekalian adalah pentingnya kita di bulan suci Ramadan ini melatih kesabaran. Tadi Nabi menegaskan wa huwa sahrus sabri wa sabru thawabul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar itu pahalanya adalah surga. Nabi juga menegaskan dalam riwayat yang lain wasaumu nisfus sabri. Puasa itu separuh kesabaran. Wa inna likulli syai'in zakatan. Dan sesungguhnya bagi segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi asyam. Dan zakatnya tubuh adalah berpuasa. Artinya Ramadan ini mengajarkan kita untuk melatih kesabaran, melatih diri mengendalikan kekuatan sabar kita, kekuatan kita untuk menahan syahwat kita. Karena syahwat ini adalah merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada makhluk Allah yang bernama binatang. Artinya makhluk Allah yang bernama binatang ini orientasinya adalah bagaimana meraih makanan, minuman, kemudian memuaskan nafsu syahwatnya. Nah kalau sampai manusia melakukan seperti itu, orientasi hidupnya hanya makan, minum, tidur, memuaskan nafsu, maka manusia tersebut tidak sama bedanya dengan hewan. Am tahsabu anna aksaruhum yasma'un aw ya'qilun idhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Orang yang makan, minum, hanya memuaskan nafsunya saja, mentuhankan nafsunya, mereka adalah seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang. Naudzubillah. Oleh karena itu, Ramadan itu melatih kita untuk mengendalikan semua itu. Ramadan melatih kita untuk bersabar, menahan amarah kita. Amarah ini ibaratnya adalah binatang buas yang harus kita kendalikan. Jangan sampai kemudian amarah kita menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah kita naikkan ruh kita agar naik derajatnya seperti malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita senantiasa menghubungkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini.
Yang kelima, para jamaah sekalian, pentingnya kita menyambut bulan suci Ramadan ini untuk menyiapkan harta kita, kita gunakan untuk berbuat sosial. Kita tingkatkan empati kita, rasa peduli kita kepada sesama. Maka Nabi tadi memberikan motivasi kepada kita tentang pentingnya berbagi di bulan Ramadan. Ini syahrul muasat, bulan di mana kita saling berbagi, saling menyenangkan kepada orang lain. Maka banyak pahala-pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mau berbagi makanan di bulan suci Ramadan dengan pahala yang luar biasa. Semua itu dalam rangka apa? Memotivasi kita untuk meningkatkan jiwa sosial kita, meningkatkan empati kita. Oleh karena itu, agar kita bisa meraih semua itu, kita siapkan. Kita siapkan apa yang mampu kita berikan. Kita berbagi kepada sesama di bulan suci Ramadan ini. Yang keenam, para jamaah sekalian, Nabi mengajarkan kepada kita pada ujung khutbah beliau tentang bagaimana pentingnya di bulan suci Ramadan ini kita banyak mempersiapkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak mentauhidkan Allah, kita banyak mohon ampunan kepada Allah, kita meminta surganya Allah, kita berlindung dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, adalah pentingnya kita mempersiapkan Al-Qur'an kita. Bulan ini adalah bulan di mana Quran diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Quran diturunkan. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tartil ini. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri ketika di bulan suci Ramadan ini meningkatkan. Artinya bersama Jibril meningkatkan bacaan Qur'annya. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu sangat baik, Nabi sangat baik. Wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Dan Nabi kebaikannya ini meningkat ketika bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadhana fayudarisul Qur'an. Dan di malam-malam Ramadan itu, tentunya ini di akhir kepulangan Rasulullah Muhammad SAW ke ibadah Allah Subhanahu wa taala, Jibril menemui beliau dan kemudian bersama-sama saling bertadarus Al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina yalqau Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan malam ketika Nabi di bulan Ramadan bertemu dengan Jibril, Nabi menjadi sangat baik sekali, seperti angin sepoi-sepoi yang berhembus. Artinya kita perlu benar-benar di bulan Ramadan ini untuk memaksimalkan waktu kita prioritaskan Al-Quran kita kembali kepada Al-Quran ini. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian, jangan sampai ketika Ramadan sudah bertemu dengan kita, yang ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Ramadan meninggalkan kita nanti kita enggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ka'ab bin Ujrah fi marwahul Baihaqi fi Syu'abil Iman, Nabi pernah bersabda, ikhduru al-mimbar, ukhdurul mimbar, hadirkan mimbar, fahadharna, kemudian datangkan mimbar ke Rasulullah, falamma rataqa darajatan qala amin. Ketika Nabi naik di tangga yang pertama, Nabi bilang amin. Falamma rataqa darajatan saniyata qala amin. Naik ke tangga kedua, Nabi bilang amin. Falamma rataqa darajatan salisata, dan ketika Nabi naik ke tangga yang ketiga, qala amin. Nabi juga bilang amin. Falamma faragha nazala minal mimbar. Ketika selesai, Nabi turun dari mimbar. Qala faqulna lahu ya Rasulullah laqad sami'nal yauma minka syai'an lam nakun nasma'u. Rasul, hari ini kami mendengar perkara darimu yang kami belum pernah mendengar sebelumnya. Nabi kemudian menjelaskan, qala inna Jibril alaihi salam arada li. Nabi tadi nampak di hadapanku, faqala ba'uda man adraka ramadhana falam yughfar lahu. Kemudian Jibril mengatakan, semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya atas orang-orang yang ketemu dengan Ramadan, tapi Ramadan itu tidak menjadikan dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakultu amin. Maka tadi aku bilang amin. Falamma raqitusan, ya, ketika aku naik ke tangga yang kedua, Jibril mengatakan, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Fakultu amin. Jibril mengatakan, semoga Allah
menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang engkau Muhammad disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Aku kemudian mengatakan amin. Falamma raqitu salisata qala ba'da man adraka walidayhil kibara indahu ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Dan ketika aku naik ke tangga yang ketiga, Jibril mengatakan semoga Allah menjauhkan rahmatnya dari orang-orang yang Allah pertemukan dia dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, atau salah satu di antara keduanya, kemudian orang tuanya tersebut tidak menjadikan penyebab dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku kemudian mengatakan amin. Artinya para jamaah sekalian, di ujung kajian kita pada pagi hari ini, saya secara pribadi mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua benar-benar bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini, dan semoga ketika Ramadan ini meninggalkan kita, kita benar-benar meraih 3 kebahagiaan, yaitu meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala min utaqai syahri Ramadan, dari orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka karena berkahnya Ramadan. Amin Allahumma amin. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.